Halo, langsung aja nih kita mau ngobrolin kabar yang lagi lumayan bikin kaget dari Vidi Aldiano. Vidi ya? Ada apa lagi nih? Tahu kan, penyanyi yang kesannya pinter, karirnya mulus, lagunya banyak yang kita suka. Tapi kali ini bukan soal lagu baru, malah soal hukum loh, serius ini. Wah, hukum? Kenapa dia? Jadi, ada polemik soal lagu Nuansa Bening yang ikonik itu, yang bikin dia ngetop banget di awal kan? Oh, lagu itu. Iya, inget banget. Ternyata, Vidi sekarang dituntut sama pencipta lagunya, musisi senior Kinan Nasution sama Rudy Pekerti. Hah? Dituntut? Serius? Kok bisa sampai ke pengadilan gitu ya? Nah, itu dia. Padahal lagunya udah lama banget kan? Sumber kita dari berbagai media nih, kayak Kompas, Tempo, CNN Indonesia, Kumparan, sama Kapan Lagi. Yuk kita coba kupas bareng deh. Oke. Coba kita lihat duduk perkaranya gimana. Siapa aja sih yang terlibat persisnya? Terus apa pemicunya? Gimana ceritanya sampai sekarang? Sama apa tuntutannya? Iya, biar kita semua dapat gambaran utuh gitu ya soal sengketa hak cipta yang lagi-lagi melibatkan nama besar. Betul. Lanjut. Oke, mungkin ada yang belum terlalu ngeh ya. Vidi Aldiano itu kan nama lengkapnya Oxavia Aldiano. Iya. Selain nyanyi, dia dikenal cerdas banget. Lulusan S2 dari Inggris loh, cum laude lagi. Wow, oke. Terus dia juga cucu penyanyi keroncong legendaris, S. Darsih Kisowo. Jadi latar belakangnya emang udah musik banget. Pantesan. Karirnya kan meledak tuh tahun 2008 pas rilis album Pelangi di Malam Hari. Nah, senjata utamanya waktu itu ya Nuansa Bening versi daur ulang itu. Ah iya, versi Vidi kan beda ya aransemennya. Iya, dan lagu itu yang bikin namanya langsung dikenal luas banget. Sekarang juga udah menikah sama Sheila Dara Aisyah. Jadi ya profilnya selama ini kan positif banget ya. Kayak nggak ada masalah gitu. Nah, tapi lawannya ini, penggugatnya ini bukan sosok sembarangan. Kinan Nasution ini legenda hidup musik Indonesia. Lahir tahun 1952. Oh ya, senior banget berarti ya? Banget. Beliau itu salah satu pendiri grup Gypsy, yang dulu namanya Sabda Nada. Terus Badai Band bareng almarhum Chrisye sama Faris RM. Wah, sama Chrisye dan Faris RM. Keren. Iya, terus kolaborasi epik Guru Gypsy sama Guru Soekarno Putra. Bahkan pernah satu band juga sama almarhum Benyamin Sueb. Gila, lintas genre gitu ya? Betul. Beliau sama Rudy Pekerti inilah yang menciptakan Nuansa Bening asli di tahun 1978. Jadi ini bicara soal legacy ya, bukan sekedar lagu. Nah terus, inti masalahnya apa dong? Kan lagu Nuansa Bening versi Kinan itu udah dari 1978. Lama banget. Vidi bawain ulang 2008 dan sukses besar. Di mana letak masalahnya? Nah, disinilah poin krusialnya. Kinan dan Rudy merasa Vidi udah pakai lagu itu buat kepentingan komersial. Maksudnya di konser, acara TV, pokoknya di mana-mana yang menghasilkan uang lah. Oke. Selama 16 tahun. Dari 2008 sampai 2024. Tanpa izin resmi dari mereka sebagai pencipta. 16 tahun, wow. Lama banget itu. Iya, gila nggak sih? 16 tahun itu lama banget ya. Pengacaranya bilang bukti yang dilampirkan itu ada 31 pertunjukan, tapi dugaannya sih bisa ratusan kali dibawain. Wah, kalau ratusan kali sih, itu banyak banget ya nilai komersialnya pasti. Pasti. Yang bikin makin menarik nih, ternyata udah ada upaya damai sebelumnya. Nggak langsung gugat gitu. Oh iya? Gimana ceritanya? Menurut cerita Kinan nih, di tahun 2024, pihak manajemen Vidi itu sempat datang ke rumahnya. Oh, ada itikat baik dong. Ya, mereka datang, terus katanya sih menawarkan uang 50 juta. Katanya sebagai tanda terima kasih atau apresiasi gitu. Hah? 50 juta? Untuk 16 tahun pemakaian komersial? Nah, itu dia. Kinan jelas menolak dong. Ya pantas aja ditolak ya. Kayak kurang menghargai banget nggak sih? Kinan merasa begitu. Menurutnya jumlah itu nggak sepadan sama sekali. Apalagi setelah lagu itu jadi bagian besar dari karir Vidi selama belasan tahun kan? Betul banget. Terus katanya sih, cara penyampaiannya juga kurang pas gitu. Negosiasi sempat lanjut lagi. Kabarnya tawaran naik sampai ratusan juta. Tapi ya gitu, nggak ketemu kata sepakat. Tetap nggak deal ya. Belum. Menurut pengacara Kinan, Minola Sebayang, pihak Vidi itu sebenarnya udah ngaku salah. Udah ngaku ada pelanggaran hak cipta gitu. Cuma soal angka kompensasinya ini yang jadi buntu. Nggak klop. Wah, alot banget ya negosiasinya. Sayang banget ya nggak bisa selesai baik-baik. Iya.
Akhirnya nggak ada jalan lain, Kinan Nasution sama Rudi Pekerti gugat Vidi secara perdata ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Itu tanggal 16 Mei 2025 kemarin. Udah masuk pengadilan berarti ya? Udah. Sidang pertama itu 8 Mei 2025. Tapi pihak Vidi nggak hadir. Jadi sidangnya ditunda ke 11 Juni 2025. Sampai sekarang kita belum dengar nih pernyataan langsung dari Vidi soal ini. Masih diam kayaknya. Mungkin lagi nyusun strategi ya. Bisa jadi. Dan tuntutannya ini nggak main-main loh. Berapa emang? Ganti rugi material dan imaterial sampai miliaran rupiah. Waduh, miliaran. Gede banget. Angka ini, kata pengacaranya, si Minola Sebayang itu bukan asal sebut ya, tapi berdasarkan pertimbangan di Undang-Undang Hak Cipta. Terus ngitung lamanya penggunaan yaitu 16 tahun tadi, dan seberapa besar lagu itu berkontribusi buat popularitas Vidi. Kan nggak bisa dipungkiri lagu itu gede banget pengaruhnya. Iya sih. Nuansa Bening itu udah kayak lagu kebangsaannya Vidi di awal karir. Makanya, mereka serahkan ke pengadilan lah untuk memutuskan nilai yang dianggap adil. Menarik nih nunggu putusannya gimana. Tapi kasus kayak gini sebenarnya bukan yang pertama kan ya di Indonesia antara penyanyi sama pencipta lagu. Benar sekali. Bukan yang pertama. Kita belum lama ini kan dengar kasus Agnes Mo? Oh iya, Agnes Mo sama Ari Bias ya. Betul. Digugat Ari Bias karena membawakan lagu Bilang Saja tanpa izin juga. Di konser komersialnya. Mirip kan polanya? Mirip banget. Terus gimana kasus Agnes Mo itu? Di kasus Agnes Mo itu, pengadilan akhirnya memutuskan Agnes bersalah. Dan dia harus bayar ganti rugi 1,5 miliar. 1,5 M. Wah, lumayan juga ya. Lumayan. Nah, keputusan itu bisa jadi semacam, jurisprudensi mungkin? Atau paling nggak jadi pertimbangan hakim lah dalam kasus Vidi ini nanti. Jadi ada contoh kasus sebelumnya gitu ya? Iya. Ini nunjukin kalau isu hak cipta dan royalti ini makin serius ditanggapi. Ada konsekuensi hukumnya kalau melanggar. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, Vidi Aldiano yang selama ini citranya mulus, pintar, karirnya bagus, sekarang lagi tersandung kasus hukum serius. Dari pencipta lagu yang justru melambungkan namanya ya, ironis juga. Iya, dari Kinan Nasution dan Rudi Pekerti, pencipta Nuansa Bening, intinya soal dugaan pemakaian lagu buat komersial selama 16 tahun tanpa izin, dan kompensasi yang ditawarkan dirasa nggak layak sama penciptanya. Nah, buat kamu nih yang dengerin, ini bisa jadi contoh nyata ya, betapa pentingnya urusan izin dan hak cipta dalam industri kreatif. Apalagi kalau udah menyangkut nilai komersial. Jangan sampai dianggap sepele deh. Setuju banget, harus clear dari awal ya soal beginian. Harus. Dan ini jadi bikin mikir juga ya, setelah kasus Agnes Mo kemarin, sekarang Vidi Aldiano. Apa ini bakal jadi semacam wake up call gitu ya? Atau momentum buat industri musik kita? Maksudnya gimana tuh? Ya buat para pelaku industrinya, penyanyi, manajemen, promotor, jadi lebih tertib gitu soal izin dan royalti lagu, lebih menghargai hak pencipta. Pertanyaan bagus itu. Apakah ini akan jadi titik balik? Atau ya ini cuma bakal jadi obrolan panas sesaat aja, terus nanti lupa lagi, balik lagi ke kebiasaan lama? Nah itu dia. Sesuatu untuk kamu renungkan sendiri deh. Kita lihat aja perkembangannya nanti ya. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya.